Selamat datang kembali lagi dengan saya Panji Saputra. Kali ini kita akan membahas terkait user journey map. Nah, di pertemuan ketiga ini, masih dengan saya Panjari Saputra, kita akan membahas terkait user journey mapping. Nah, user journey mapping ini juga sempat saya mention di pertemuan pertama ya, secara sekilas gitu. Nah, lanjut, apa sih user journey mapping? Nah, ini bagian yang ada di pertemuan pertama juga saya gunakan kembali. Jadi, user journey mapping ini tentang path atau jalan yang diambil oleh si user nih, experience-nya seperti apa dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, pertama, misalkan dia pengen bikin purchase, pengen beli gitu ya, terus dia ngerasa difficult to compare option on phone, store was pleasant to visit, the cashier wasn't very helpful. Nah, ini adalah keluhan-keluhan yang si user utarakan gitu. Nah, ini pain point-nya bisa kita lihat gitu. Nah, ini flow-nya berarti ini to purchase, research option on my phone, go to store, purchase, usage, support, repeat purchase gitu ya. Nah, dalam memahami si user journey mapping ini, jadi kan si user journey mapping ini adalah suatu teknik yang sangat berharga gitu di dalam UI UX design. Jadi ini sangat penting karena dia bisa membantu designers untuk memahami dan memvisualkan si pengalaman user gitu dengan produk atau service kita gitu. Nah, jadi ini sangat penting nih. Dengan melakukan ini kita jadi punya gambaran gitu. Jadi kita ngerti si user ini maunya kayak gimana, pain point dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa sih harus pakai user journey mapping? Nah, user journey maps ini ya seperti yang saya bilang, dia bisa ngebantu si desainer ini mengidentify pain point-nya dan ada opportunity atau kesempatan yang bisa kita lihat gitu ya celahnya. Oh ternyata ini bisa lebih diimprove gitu. Oh ternyata ini harusnya seperti ini kayak gitu. Dari pain point yang si user berikan ke kita. Nah, user journey mapping ini bisa membuat view holistic view dari user experience gitu ya. Kita bisa ngelihat nih secara keseluruhannya. Nah, keuntungannya, benefits of user journey maps itu, they foster empathy by putting designers in the user's shoes. Ini artinya kita bisa menempatkan diri kita sebagai si user gitu ya. Dengan kita menempatkan diri kita sebagai user, kita jadi tahu. Nah, dengan kita tahu, kita jadi bisa memutuskan dengan tepat gitu, desainnya harus seperti apa ke depannya. Nah, design decisions become more informed and user centric gitu ya. Jadi design decisionnya jadi lebih terarah gitu. Nah, enhancing user centered design. Jadi user journey mapping ini places the user at the center of the design process. It ensures that design decisions are made with a deep understanding of user needs. Nah, jadi user journey mapping ini ditempatkan di places the user at the center of the design process. Nah, jadi dalam suatu proses desain, dia ini core-nya gitu ya, user journey mapping ini. Dia core-nya, nah, karena dia memastikan bahwa keputusan dari suatu desain ini dibuat berdasarkan dari pemahaman yang dalam terkait si usernya, terkait kebutuhan si user. Jadi makanya dia ini jadi sangat penting si user journey mapping atau biasanya disebut customer journey mapping gitu ya sama aja. Nah, dia juga bisa mengidentify pay points. Ini artinya user journey maps bisa membantu kita dalam mengidentifikasikan pain point-nya, terus obstacles-nya di user interaction gitu kan. Dia akan berinteraksi kan si user ini dengan suatu produk gitu. Nah, itu bisa didefinisikan dengan jelas gitu. Nah, pain point ini bisa menjadi peluang untuk perkembangan selanjutnya, improvement gitu. Nah, optimizing user flow. Nah, ini user journey mapping ini juga bisa menjelaskan tentang bagaimana si user journey mapping ini aids to optimizing the overall user flow. Jadi ada flow-nya itu tergambar dengan jelas gitu ya dengan menggunakan user journey mapping. It allows for the streamlining of processes and the elimination of unnecessary step gitu.
Nah, dia memungkinkan kita untuk melihat prosesnya dan bisa kita eliminasi ya. Kalau misalkan ada proses-proses atau step-step yang nggak penting gitu. Nah, dalam membuat customer journey mapping itu eh, kita harus menginvolve mapping di user step and action. Jadi kita harus perhatikan step-step yang user lakukan tadi gitu ya, kayak tadi pas pengen beli atau pengen order sesuatu gitu ya, step-stepnya kita harus perhatikan, actionnya kita harus perhatikan gitu. Nah, ini penting nih dalam it is important to capturing the complete journey from start to finish. Nah, jadi sangat penting nih step-stepnya nih dari awal sampai akhir tuh kita pantengin satu-satu gitu ya, yang user keluhkan dan lain sebagainya. Understanding user emotion, nah, kita juga harus punya empati nih. Nah, karena kita harus memahami emosi dari si user. User journey maps also bisa capture nih user emotion dan reactionnya gitu. Kita harus capture, kita harus catat emosi dan reaksi dari si user. Lalu kemudian emosi ini perannya itu sangat penting nih. The role of emotion in understanding the user experience is crucial gitu. Jadi ini sangat krusial dalam memahami emosinya gitu kan. Jadi kita harus fokus. Nah, terus defining user goals gitu. Kita harus bisa mendefinisikan uh, tujuan dari si usernya di setiap stage of interaction gitu kan. Jadi setiap stage of interaksi. Jadi kan dia kayak pengen beli kan itu satu step, terus dia cara menemukan barangnya itu step kedua, dia bertemu dengan customer service. Itu step ketiga, misalkan gitu ya step-stepnya. Nah, goalsnya ini kita harus perhatikan gitu ya. Nah, ini penting. Tujuan goals can guide user actions and impact the user's journey gitu ya. Nah, eh, metode atau toolsnya. Nah, balik lagi ke creating persona gitu. Tadi kan creating persona ini dari kalau misalnya sebelumnya itu kan dari research, user research, terus kita bikin persona. Nah, ternyata jadi setelah riset itu kita bisa bikin eh, user journey mapping dulu atau persona. Ini berarti bisa paralel gitu ya. Eh, saya biasanya prefernya kita bikin persona dulu ya, baru kita user journey mapping itu. Nah, membuat persona ini often the first step in user journey mapping, ya kan? Jadi pertama kita harus bikin persona dulu nih. Ini awal-awal banget, jadi user research yang awal itu, kita bikin persona, habis itu journey mapping. Nah, persona lagi-lagi nih, persona ini merepresentasikan user yang realnya gitu. Dia ini karakter fiksi si persona ini. User interviews. Nah, ini metodenya bisa interview juga yang udah dijelaskan sebelumnya ya, metode-metode risetnya gitu kan. Itu dari riset itu diubah ke user journey mapping gitu ya. Bisa interview waktu di pertemuan sebelumnya itu ada apa? Survei, ada kuesioner, gitu, kuesioner, ada macam-macam ya yang sebelumnya ya. Nah, ini direct user feedback is important. Artinya kalau dengan kita melakukan interview, kita bisa mendapatkan feedback langsung gitu. Data analysis. Data analysis is a crucial tool in user journey mapping. Nah, kita menganalisis datanya itu penting nih untuk menganalisis data di dalam suatu user journey gitu. Data analysis can help to identify trends and patterns in user behavior. Bahkan AI zaman sekarang nih eh itu dia kan bisa nge-capture data kebiasaan kalian gitu ya. Misalkan kalian sering ngelihat mobil, iklan yang ada di feeds kalian jadi lebih banyak tentang mobilnya gitu ya. Nah, jadi dia bisa nge-capture patterns gitu. Data-data itu bisa dianalisis, terus dia bisa nge-capture patternnya gitu untuk kedepannya. User testing. Nah, itu ini user testing can validate and refine user journey maps. Dan user ini kita tes, ini bisa memvalidasi si user journey maps kita gitu. User testing help to ensure dia membantu memastikan bahwa journey map yang udah kita bikin ini sejalan dengan pengalaman si penggunanya gitu. Makanya kita testing apakah benar nih dia sejalan sama kebutuhan mereka gitu ya, kebutuhan si usernya. Nah, benefit dari user journey mapping itu kita bisa mengidentifikasi pain point
bisa mengenhance atau memperkaya si user experience-nya, kita memperbagus si user experience-nya. Design decision, kita bisa mendapatkan informasi dari kita bisa mendapatkan informasi untuk melakukan desain ke depannya, design decision-nya gitu ya. Dengan memahami pain point ini adalah langkah pertamanya nih. Jadi pertamanya adalah kita memahami pain point ini, selanjutnya baru kita bisa melakukan improvement gitu ya dari pain point tersebut. Nah, user journey mapping ini bisa melead kita atau mengarahkan kita dalam membuat user experience yang lebih baik gitu ya. Nah, addressing pain point-nya, baik lagi nih pain point, and optimizing the journey result in user satisfaction. Nah, ini berujung pada kepuasan pengguna gitu. User journey map provide a data-driven basis for design decision. They help prioritize design changes effectively gitu. Nah, ini ya, jadi pertama benefitnya kita bisa tahu pain point, kita bisa mengimprove user experience, UX-nya, kita bisa memutuskan suatu desain itu lebih terarah gitu. Nah, untuk sesi kali ini cukup sampai sini aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu ya. Oke, terima kasih.